Hai, ini unit ketiga yang gua beli di Shopee. Unit pertama dan kedua itu di toko yang sama, ini unit ketiga di toko yang berbeda. Unit kedua kan diretur ya, setelah balik dananya gue beliin di toko yang berbeda. Seperti apa dapatnya, reviewnya, pengalaman yang bisa gue ceritain? Tonton sampai habis, jangan lupa di subscribe. Ini dia unit ketiga yang gue dapet. Langsung gue colok di Trio Tools. Semuanya alhamdulillah hijau. Dari mulai housingnya warnanya sesuai. Kalau yang unit kedua kan kemarin di Trio Tools biru, aslinya putih. Ya, ini sama warnanya koral. Lalu yang kedua SIM card itu sama-sama mana? Oh nih, tidak ada IMEI-nya, polos. Berarti walaupun warnanya sama, tapi housingnya sudah bukan orinya. Lalu yang paling penting adalah layar. Di sini gue dapat alhamdulillah yang agak warm, agak kekuningan. Mungkin kalau dari kamera agak kebiruan ya, tapi aslinya nih kekuningan ini warm. Itu salah satu ciri layar ori ya. Terus sensitifnya juga enak, walaupun tangan ngambang dia nggak putus-putus. Lalu pada saat True Tone dia juga berasa banget kuningnya. Waktu di unit yang pertama itu nggak berasa, masih agak kebiruan. Unit kedua berasa tapi agak mangap. Nah, ini enak. Itu layar. Yang berikutnya adalah baterai nih minusnya. Kenapa? Walaupun di True Tools awalnya hijau 100, tapi pada saat gua update langsung turun 2%. Lalu pernah gua cas juga over ya, jadi gua lupa nyabut lebih dari 5 jam. Ada juga gua lebih dari tidur jam 1 pas subuh baru gua cabut, itu berkurang BH-nya. Jadi tiap kelebihan ngecas itu berkurang battery health-nya. Sekarang 93% dalam waktu kurang lebih 2 minggu, belum ada sebulan ini. Nggak tahu nanti mentoknya di berapa, real capacity-nya berapa. Tapi ini gue coba sampai dengan 9%, alhamdulillah nggak jatuh tewas. Maksudnya nggak langsung mati, karena kalau yang baterainya bocor itu kan ada tuh di komenan, di review 20% udah langsung matot, 10% udah langsung matot. Ini alhamdulillah 9% sih aman ya. Oke, itu untuk baterai. Dan ini udah gua kali update dari awalnya gua nggak mau update. Sebenarnya nyaman di 17 atau 16, tapi berhubung ini awalnya OS 14, kejadulan banget. Gua takut aplikasi ada yang nggak support atau nggak optimal. Akhirnya gue update ke 18 dan 1801. Nah itu, pada saat gue update dari 14 ke 18, itu baterai health dari 100 turun ke 98. Dan selanjutnya ya berkurang karena dicas. Terus gue update lagi ke 1801, berkurang lagi 1%. Ya, jadi udah 2 kali update tapi semuanya aman. Gue dapat yang modem firmware-nya ada nomornya ya, 700 ini. Kalau yang unit kedua tuh blank, nggak ada modem firmware, rusak atau dicabut spare part ya. Jadi ini masih ada kesempatan untuk munculin sinyal. Kalau yang kemarin yang kedua tuh nggak ada kesempatan karena modem firmware nggak kebaca, rusak kemudian. Oke, untuk karir SIM-lock ya, gue beli yang SIM-lock yang eSIM WiFi only, nggak bisa pakai kartu ya. Kalaupun pakai kartu dia nggak bisa masuk menu ke kunci. Jadi dia harus pakai AirSIM, dan itu pun belum tentu dapat sinyal. Oke. Nah, mungkin masih banyak yang bertanya eSIM itu apa? eSIM WiFi only kalau di varian di Shopee-nya ya. Jadi eSIM WiFi only itu yang pertama artinya ya, gua nggak tentang bahasanya. eSIM WiFi only. eSIM itu artinya dia cuma bisa pakai eSIM, nggak bisa pakai SIM card. Activation required ya, nggak bisa masuk menu utama. Turn off, dia coba meregis, dia nyari sinyal, nah dia nggak bisa. Try again aja terus,
nggak bisa masuk ke home, jadi kekunci kalau pakai SIM card. Nah, lu harus pakai AirSIM. Jadi kalau gue bilang ada beberapa toko yang nulisnya AirSIM di awal-awal jualan, tapi kesininya ditulisnya eSIM. Jadi yang benar itu AirSIM atau SIM stick ya. Yang jujur yang benar juga dia nulisnya SIM stick. Dari awal AirSIM, dari awal SIM stick, makin kesini nulisnya malah eSIM, bikin orang salah paham. Mungkin emang niat nipu, nggak tahu dah. Nulisnya eSIM WiFi only. Jadi itu ya, yang dimaksud si seller tuh eSIM, nggak bisa pakai SIM card ke kunci. Tapi pada saat kita buka, dia bisa masuk ke menu utama. Wi-Fi-an, medsosan, upload, nggak masalah. Internetan aman semua pakai Wi-Fi. Oke, kayak gitu artinya. eSIM WiFi only. Makanya dia paling murah variannya ya kan. Itu. Lalu setelah di-update ke 1801, dia touchscreen animation-nya agak delay. Ya, jadi pada saat kita sentuh nih warna abu-abu, ngekliknya dia agak telat gitu. Agak berasa aja sepersekian detik tuh, beda sama OS 16-17 sebelumnya gitu. Bahkan 14 sekalipun. Tuh. Jadi kena sentuh dulu baru animasinya abu-abu. Di OS sebelumnya nggak apa-apa. Gitu. Ya, itu kayaknya bug animasi di iPhone 18. iOS 18. Karena sebelumnya enggak. Oke, itu yang pertama, baterai yang jadi kekurangannya dibanding unit ke-1 gua. Unit ke-1 gua 100% full, sampai 2 minggu full dan enggak ngedrop. Terus juga gua coba main game, main seharian itu awetnya berasa lah ya. Kalau ini berasa lebih lemah screen time-nya. Kalau yang pertama itu bisa dapet 6-8 jam bahkan. Ini cuma 4-5 jam ya. Yang kedua, setelah baterai kurangnya di unit ketiga ini adalah curiganya ini. Ini nggak ngaruh sih sebenarnya. Hologram garansi stiker garansi tokonya. Di unit ke-1, 2, 3 itu sama semua padahal beda toko ya. 1, 2 sama oke. Yang ketiga beda toko. Tapi stikernya tulisannya Lemih, LEEMYH, semuanya kayak gitu ya. Jadi gue curiga yang seperti gue bilang, sebenarnya mereka tuh satu agen, satu distributor, satu penyalur, satu mafia yang tugasnya merakit komponen dari luar sehingga nggak kena pajak ya katanya. Kalau spare part doang, nggak jadi dalam bentuk satu handphone unit ya. Spare part recekan terus di rakit di suatu tempat di Indonesia, disesuaikan warnanya, diatur dan disetting atau dimanipulasi trio toolsnya sehingga jadi unit yang terlihat baik. Dan itu satu toko atau satu nama garansinya. Gitu. Jadi mau di toko mana aja, balik lagi tergantung hoki stok yang ada, tergantung hoki didapatnya stok unit yang kayak gimana. Jadi kalau menurut gua dengan harga yang sama ya, kalau dengan harga yang sama, semua toko sih kalau gue bilang sama aja. Kecuali ya, ini kan pasaran misal 24 nih. Lalu ada yang jual 3,5 misalkan. Kalau yang iBox kan rata-rata masih di atas 4 ya. 4,5, di atas 4,5 5 juta. Ternyata ada yang jual 3,5. Ya bisa jadi dia emang unitnya bener-bener ori inter, iBox inter, Apple Store inter ya. Gue nggak ngejudge dia sama. Tapi ya lebih jahatnya lagi kalau dia ngasih harga lebih mahal 1 juta ya 3,5 juta. Tapi unitnya sebenarnya sama aja. Itu yang jahat banget sih. Oke. Kalau hal yang lain gue nggak bahas karena sama aja. Untuk box, aksesoris semua sama dari unit 1 dan 2. Paling bedanya ini ada stikernya doang belakang. Kalau yang unit 1 2 kan polos banget ya. Ini ada stikernya. Terus ya itu aja sharing pengalaman gue untuk unit yang ketiga ini di beda toko. Gue dapet layarnya sepertinya ori dengan karakter dan ciri-ciri yang tadi gue sebutkan. Speaker oke, mic oke, kamera oke, normal, semuanya no problem. Cuma di baterai aja dan touch screen delay karena mungkin di bug iOS 18-nya. Itu. Oke, buat teman-teman coba ditonton dulu review gue yang unit 1 dan 2 supaya
nggak ngejudge gue orang yang nggak bersyukur, orang bodoh, atau orang yang banyak mintanya. Namanya HP second, harganya murah meriah, setengah dari harga iBox. Enggak, gue emang sengaja beli emang buat objek review, jadi nggak perlu komen yang aneh-aneh. Kenapa lu beli bang, kenapa second mendingan baru? Ini cuman buat emang sengaja gue bikin buat konten, karena rame ternyata. Ya lumayan buat monet gue. Sekalian bagi-bagi pengalaman supaya teman-teman nggak tertipu dan terbodohi gitu loh. Karena banyak banget gue baca di reviewnya si Shopee ini, banyak banget yang bilang, aduh bagus banget, aduh ini mah bukan second tapi baru, mulus banget, aduh. Padahal yang dia pakai itu udah mahal-mahal belinya iPhone 12, 13, yang harusnya bezelnya tipis banget, itu malah bezelnya tebel banget, atas sama bawah bezelnya nggak simetris. Aduh, parah. Udah jelas banget itu layarnya udah KW, udah gantian. Tapi dia ngasih rating bagus, ngasih rating yang wah pokoknya the best toko lah gitu. Kasihan tertipu. Ya yang ngasih bintang 1 juga akhirnya tahu realitanya. Yang sebulan sinyalnya hilang, yang 2 bulan layarnya udah nggak bisa disentuh. Gitu, oke. Jadi kalau untuk HP yang nggak buat disiksa, kalau gue bilang cuman cocok buat konten kreator yang ngandelin video performance ya itu. Karena keunggulan iPhone tuh cuman 2, video recordingnya dan quality media upload sosialnya. Itu aja. Selebihnya ya, apalagi second begini, jangan dipakai buat HP utama, apalagi HP gaming. HP buat jadi kamera simple aja. Oke? Semoga gue bisa kebeli unit-unit yang lainnya, mungkin iPhone 11, 12, 13, supaya bisa review ke kalian. Doakan semoga AdSense gue lancar. See ya, terima kasih, jangan lupa subscribe.